Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karnatul Ida dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pedoman instrumen pada mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Nah, langsung saja yang pertama di sini itu ada desain instrumen pedoman observasi. Nah, observasi itu kan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, menggunakan observasi itu adalah cara yang paling efektif, yaitu melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Nah, contoh instrumen pedoman observasinya itu seperti tujuan, itu untuk mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani, seperti itu. Nah, yang kedua itu setting pengamatan atau arena. Yang pertama itu pengamatan yang dilakukan di kelompok tani. Lalu waktu menyesuaikan dengan kegiatan kelompok tani. Yang terakhir yaitu pengamatan pada kegiatan kelompok tani yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan fokus pengamatan pada identifikasi para pemangku kepentingan, dukungan para pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu subjek pengamatan. Itu harus ada kontak fisik yang terjadi, ada kontak verbal yang terjadi, dan harus ada gestur atau perubahan mimik, gerakan, dan lain sebagainya ketika kontak verbal dan kontak fisik terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok ini. Nah, yang terakhir yaitu waktu, yaitu bisa 1 jam, bisa 2 jam, menyesuaikan lamanya kegiatan. Nah, catatannya yaitu deskripsi data mengarah ke tujuan dan hasil observasi dikonfirmasi ke pelaku. Untuk yang kedua di sini ada desain instrumen wawancara. Wawancara itu kan merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi, telepon, di PC, Zoom, di Meet, dan lain sebagainya. Nah, wawancara itu memiliki tingkat kemudahan tersendiri karena wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika. Nah, wawancara itu juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Anggapan yang dipegang oleh peneliti dalam wawancara itu seperti bahwa subjek responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Nah, untuk yang ketiga yaitu desain instrumen pedoman dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kan dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, sumber mata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, informasi tersebut antara lain yaitu tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Namun, dokumentasi itu memerlukan validitas dokumentasi
untuk mengetahui keabsahan dokumen dan terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Nah, yang terakhir yaitu desain instrumen pedoman FGD atau Focus Group Discussion. Nah, pengambilan data kualitatif melalui FGD itu memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, keterpercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, Focus Group Discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta, jumlah bervariasi antara 8 sampai 18 orang. Perlukan persiapan dan desain rancangan jumlah peserta dan jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang. Yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah disepakati. Adapun persiapannya, yang pertama yaitu membentuk tim, yang kedua memilih dan mengatur tempat, yang ketiga menyiapkan logistik, yang keempat yaitu jumlah pesertanya, yang ideal itu 7-11 orang menurut Irwanto. Yang kelima yaitu rekrutmen peserta, dan yang terakhir yaitu menyusun pertanyaan untuk fokus group discussion-nya. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.